Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan mulai kelas online kita. Pokok bahasan kita kali ini adalah titrasi asam dan basa. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Jika dalam proses titrasi melibatkan reaksi antara asam dan basa disebut titrasi asam basa, atau sering disebut juga titrasi asidi alkalimetri. Berikut ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk titrasi. Yang pertama adalah buret, yang kedua adalah Erlenmeyer, yang ketiga adalah statif, yang keempat adalah klem. Dalam titrasi digunakan buret sebagai tempat larutan baku yang telah diketahui konsentrasinya atau disebut titran atau penitrasi. Titran sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan zat yang dianalisis dan belum diketahui konsentrasinya ditempatkan dalam Erlenmeyer yang berada tepat di bawah buret. Larutan ini disebut titrat. Pada proses titrasi, larutan yang berada di dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Nah, di buret ini ada keran kecilnya ya, jadi bisa dibuka dan ditutup. Erlenmeyer kemudian digoyang-goyang sehingga larutan penitrasi bereaksi sempurna dengan titrat. Penambahan larutan penitrasi ke dalam titrat dihentikan ketika terjadi perubahan warna pada larutan titrat. Jadi perubahan warna ini menandakan telah tercapai titik ekivalen, yaitu saat zat dalam titrat tepat habis bereaksi dengan zat dalam titran. Kemudian volume titran yang dibutuhkan dicatat dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah titrasi. Stoikiometri pada titrasi asam basa. Ketika titrasi mencapai titik ekuivalen, mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Rumusnya adalah N dikali molaritas asam dikali volume asam sama dengan N dikali molaritas basa dikali volume basa. M adalah molaritas, V adalah volume, N itu adalah jumlah ion H positif pada asam atau ion OH negatif pada basa. Sebanyak 20 mili sampel mengandung NaOH dititrasi dengan HCl 0,1 m. Volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen yaitu sebanyak 18 mili. Berapakah konsentrasi NaOH dalam sampel tersebut? Diketahui volume NaOH sama dengan 20 mili, volume HCl sama dengan 18 mili. Konsentrasi dari HCl adalah 0,1 molar. Ditanyakan, molaritas dari NaOH adalah? Jawab, jumlah mol HCl sama dengan jumlah mol dari NaOH. N dikali MHCl dikali VHCl sama dengan N dikali MnAOH dikali VnAOH. NHCl di sini adalah 1 karena jumlah ion H positif adalah 1. N-nya NaOH adalah 1 karena jumlah ion OH negatif adalah 1. Maka 1 dikali 0,1 m dikali 18 mili sama dengan 1 kali MnAOH dikali 20 mili. Maka kita dapat memperoleh konsentrasi NaOH sama dengan 0,09 molar. Titrasi asam basa dapat digambarkan dengan sebuah grafik titrasi. Grafik titrasi menyatakan perubahan pH pada proses titrasi.
titrasi asam kuat dengan basa kuat. Contohnya yang kita pakai di sini, kita bisa lihat di tabelnya adalah larutan HCl dan larutan NaOH. Sebelum titrasi, pH larutan merupakan pH larutan HCl yang pH-nya kurang dari 7. Saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan semakin bertambah seiring penambahan larutan NaOH. Pada saat titik ekuivalen tercapai, semua larutan HCl habis bereaksi dengan larutan NaOH membentuk garam NaCl dan air. Oleh karena garam NaCl tidak terhidrolisis, pH larutan pada titik ekuivalen adalah 7. Titik ekuivalen pada titrasi ini dapat diamati dengan indikator metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Berikutnya adalah titrasi basa kuat dengan asam kuat. Basa kuat yang kita pakai di sini adalah KOH dan asam kuat yang kita pakai adalah HCl. Sebelum titrasi, pH larutan merupakan pH larutan KOH, pH-nya lebih dari 7. Saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan berkurang seiring dengan penambahan larutan HCl. Pada saat titik ekuivalen tercapai, semua larutan KOH habis bereaksi dengan larutan HCl, membentuk garam KCl dan air. Oleh karena garam KCl tidak terhidrolisis, pH larutan pada titik ekuivalen adalah 7. Titrasi ekuivalen pada titrasi ini dapat diamati dengan indikator metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Berikutnya adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kita lihat grafiknya ya, yang kita pakai di sini asam lemahnya adalah CH3COOH, sedangkan basa kuatnya adalah NaOH. Sebelum titrasi, pH larutan merupakan pH larutan asam lemah, pH-nya kurang dari 7. Saat titrasi mulai dilakukan dan sebelum mencapai titik ekuivalen, sebagian larutan CH3COOH bereaksi dengan larutan NaOH membentuk garam CH3CONA. Pada keadaan ini terbentuk larutan penyangga asam, yaitu sisa asam CH3COOH dengan CH3CONA, sisa asam lemah dengan garamnya. Pada saat titik ekuivalen tercapai, semua larutan CH3COOH habis bereaksi dengan larutan NaOH membentuk garam CH3CONA dan air. Oleh karena garam CH3CONA terhidrolisis sebagian dan menghasilkan ion OH negatif, pH larutan pada titik ekuivalen lebih besar dari 7. Titik ekuivalen pada titrasi ini dapat diamati dengan indikator phenolphthalein. Grafik titrasi basa lemah dengan asam kuat. Yang kita pakai contoh di sini adalah NH4OH sebagai basa lemah dan asam kuatnya adalah HCl. Sebelum titrasi, pH larutan merupakan pH larutan NH4OH yang pH-nya lebih dari 7. Saat titrasi mulai dilakukan dan sebelum mencapai titik ekuivalen, sebagian larutan NH4OH bereaksi dengan larutan HCl membentuk garam NH4Cl. Pada keadaan ini terbentuk larutan penyangga basa, yaitu sisa NH4OH dengan NH4Cl, sisa basa lemah dengan garamnya. Pada saat titik ekuivalen tercapai, semua larutan NH4OH habis bereaksi dengan larutan HCl, membentuk garam NH4Cl dan air. Oleh karena garam NH4Cl terhidrolisis sebagian dan menghasilkan ion H positif, pH larutan pada titik ekuivalen kurang dari 7. Titik ekuivalen pada titrasi dapat diamati dengan indikator metil merah.